Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fani Kurnianingsih dengan nomor induk mahasiswa 2202113607 dari kelas Literasi Digital F, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah teman-teman, sebelum membahas lebih dalam mengenai persamaan dasar akuntansi itu, tentu kita harus mengetahui dulu apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu artinya adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, rumus dari persamaan dasar akuntansi itu apa? Rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal, atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, atau yang sering kita dengar yaitu aktiva sama dengan pasiva. Nah teman-teman, persamaan dasar akuntansi ini artinya harta yang dimiliki oleh perusahaan itu nantinya sama dengan utang ditambah dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, aktiva dan juga pasiva itu apa? Nah, aktiva itu adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau yang menjadi hak perusahaan. Sementara dari segi pasiva, asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu sumbernya dari mana? Nah, aktiva itu kan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, atau yang lebih dikenal itu adalah harta perusahaan tersebut. Sementara pasiva, asal-usul kekayaan perusahaan itu bisa berasal dari utang dan juga modal. Utang di sini bisa jadi utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan, dan juga modal yang diberikan oleh pemilik perusahaan maupun para pemegang saham. Di sini kita contohkan misalnya sebuah perusahaan itu dia memiliki apa dan sumber dananya dari mana. Yang pertama, kita misalkan perusahaan ini punya uang tunai senilai 100 juta rupiah. Nah, kita misalkan perusahaan ini baru awal berdiri. Pasti tidak mungkin perusahaan tersebut langsung memiliki uang tunai senilai 100 juta rupiah, padahal operasi perusahaan belum berjalan. Nah, tentunya uang 100 juta rupiah ini bersumber dari pemilik perusahaan itu sendiri, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Pemilik perusahaan tersebut menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut, sehingga uang tunai yang terdapat dalam perusahaan tersebut akan berjumlah senilai 100 juta rupiah. Kemudian, kita misalkan perusahaan tersebut memiliki kendaraan senilai 150 juta rupiah. Nah, kendaraan tersebut sumbernya dari mana? Nah, kita contohkan di sini sumbernya yaitu dari pemilik perusahaan senilai 50 juta rupiah. Yaitu pemilik tersebut memberikan DP atau uang muka untuk membeli kendaraan tersebut senilai 50 juta rupiah. Nah, sisanya sebesar 100 juta rupiah itu akan menjadi hutang kepada dealer tempat kita membeli kendaraan tersebut sebesar 100 juta rupiah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu peralatan senilai 25 juta rupiah. Nah, perusahaan ini memperoleh peralatan senilai 25 juta rupiah itu dari mana? Bisa jadi dari hutang kepada sebuah toko senilai 25 juta rupiah. Ini artinya untuk memperoleh peralatan tersebut, toko perusahaan akan menghutang atau membeli secara kredit kepada suatu toko, sehingga hutang perusahaan akan bertambah nantinya sebesar 25 juta rupiah. Nah, di sini dapat kita buktikan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan yaitu uang tunai sebesar 100 juta rupiah, kendaraan sebesar 150 juta rupiah, dan peralatan senilai 25 juta rupiah akan berjumlah sebesar 275 juta rupiah. Nah, ketiga hal tersebut merupakan aset dari perusahaan. Kemudian selanjutnya dari segi sumber dananya, yaitu dari modal dan juga hutang. Modal di sini yaitu sebesar 100 juta rupiah dan juga 50 juta rupiah, ada hutang kepada dealer senilai 100 juta rupiah, hutang kepada toko sebesar 25 juta rupiah, maka akan diperoleh hasil senilai 275 juta rupiah. Nah, dari sini sudah terlihat nih teman-teman bahwasanya persamaan dasar akuntansi yaitu pada
bagian aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Selanjutnya saya berikan contoh soalnya. Baik, untuk transaksi yang pertama, yaitu Bimo mendirikan sebuah bengkel dan menyetorkan uang tunai sebesar 75 juta sebagai modal awal. Nah, transaksi ini nantinya akan berpengaruh pada posisi aktiva dan juga pasiva. Pada posisi aktiva akan menambah kas senilai 75 juta rupiah. Artinya kas perusahaan tersebut akan bertambah sebesar 75 juta rupiah. Sementara pada posisi pasiva akan menambah modal sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang kedua, membeli perlengkapan bengkel secara kredit senilai 3 juta rupiah. Sama dengan transaksi yang pertama, ia akan mempengaruhi posisi aktiva dan juga pasiva. Untuk transaksi kedua ini nantinya akan menambah pada bagian aktiva, yaitu perlengkapan akan bertambah sebesar 3 juta rupiah. Sementara pada posisi pasiva akan menambah utang sebesar 3 juta rupiah. Utang ini bertambah karena tadi kita membeli perlengkapan tersebut secara kredit. Kemudian contoh yang ketiga, membeli peralatan bengkel senilai 15 juta, 10 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Yang ini akan mempengaruhi pada posisi aktiva, yaitu peralatan akan bertambah senilai 15 juta rupiah, yaitu nilainya sama dengan jumlah peralatan yang kita beli, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian berpengaruh juga pada kas senilai 10 juta rupiah. Pada posisi aktiva, kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah, karena tadi kita memberikan 10 juta untuk dibayar secara tunai. Sementara sisanya 5 juta rupiah akan berpengaruh pada posisi pasiva, yaitu menambah utang sebesar 5 juta. Nah, setelah kita totalkan pada posisi aktiva, yaitu sebesar 75 juta rupiah, ditambah dengan 3 juta, ditambah 15 juta, kemudian dikurangi 10 juta rupiah, maka akan diperoleh hasil sebesar 83 juta rupiah. Sedangkan pada posisi pasiva, yaitu modal senilai 75 juta ditambah utang 3 juta ditambah utang 5 juta, maka akan diperoleh hasil sebesar 83 juta rupiah. Nah, ini kan sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Baiklah teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa paham mengenai persamaan dasar akuntansi, karena akuntansi itu menyenangkan teman-teman. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.